Yo, halo semuanya, selamat beraktivitas, sehat selalu ya. Oke, kali ini saya nggak dengan tampilan hidroponik ya. Kali ini saya di laptop saya mau bahas tentang ini, kalkulator biaya produksi tanaman hidroponik ya. Oke, pertama saya buat pembahasan ini soalnya banyak teman-teman yang menanyakan beberapa hal ya. Yaitu nih, satu, bertanam hidroponik itu biayanya mahal. Bener nggak sih sebenarnya? Terus pertanyaan lainnya, gimana cara menghitung biaya produksi? Nah, dua pertanyaan ini sering banget muncul ke saya, jadi saya buatkan kalkulator sederhana ya dalam bentuk Excel ya. Sebelum kita ke pembahasannya, saya mau menginfokan di 1000 subscriber nanti bakal saya bagikan kalkulator ini ke siapapun yang mau lah ya. Jadi mohon dukungannya dengan subscribe dan share ke orang lain ya, ke teman-teman kita yang lain, biar tahu gimana sih caranya menghitung biaya produksi dan kita buktikan kalau bertanam hidroponik itu biayanya mahal. Bener nggak sih? Nah, itu. Jadi satu lagi ya, kalau nonton ini jangan di skip biar gak gagal paham nanti. Oke, kalau begitu langsung aja kita ke pembahasannya. Kita buka dulu ini kalkulatornya. Nah, sebentar. Nah, ini di sini saya ada kalkulator ini yang udah saya buat ya. Nah, sebelum kita ke pembahasan lebih lanjut, nah di kalkulator ini kita bisa menghitung total cost ini dari bahan dan juga operasionalnya, ini ada masing-masing. Lalu juga kalau dihitung semua juga ada. Nah, ini kita bisa hitung dari jumlah lubang yang kita punya. Misal kita punya 1000 lubang, terus biayanya berapa sih, mulai dari rockwool, benih, nutrisi, terus listrik, tenaga kalau misalkan pakai tenaga tambahan ya. Nah, nanti ini langsung muncul keluar nilainya, total cost dari bahannya, lalu operasionalnya juga ada, lalu cost pertanamannya. Maksudnya cost pertanaman itu biaya yang kita keluarkan untuk satu lubang tanam ya. Oke. Nah, sebelum kita ke hitungannya, ini perlu diketahui bahwa ini saya desain untuk yang kalian hanya bisa mengubah di kolom yang berwarna kuning. Jadi kita harus punya data-datanya terlebih dahulu. Nah, contohnya ini ya. Jumlah lubang tanam. Nah, ini misal saya asumsikan itu 1000 lubang. Terus kita harus tahu kita tambah nutrisi setiap hari itu berapa mili. Nah, ini kalian pasti tahu di kebun kalian masing-masing ya. Terus waktu panen ini bisa kalian sesuaikan dengan tanaman kalian ya. Tanamannya misal pakcoy itu kalau saya buat 30 hari. Nah, lalu jadi kalian harus mengisi kolom-kolom yang warna kuning ini dulu buat menghitung. Terus kita masuk ke bahan. Nah, ini biasanya yang bahan paling sering dipakai, yang pokoknya ya, itu rockwool, benih, dan nutrisi. Nah, ini warna kuning ini harga. Nah, harga ini nanti kalian isi dengan harga yang kalian dapat. Misalnya rockwool kalian dapat harga 60.000, kalian ganti 60.000 enter. Nah, itu akan berubah sendiri ya.
Terus benih itu juga kalian dapatnya harga berapa per paknya. Lalu nutrisinya itu kalian dapat harga berapa di sekitar kalian. Nah, lalu kita cari harga satuannya. Nah, untuk mencari harga satuan itu kalian perlu tahu dulu. Jadi kalau satu slab rock wool, contoh satu slab rock wool itu kalian dapat berapa kotak, berapa tanaman ya. Nah, itu kalian isikan di sini. Nah, terus sama benih juga. Nah, kalau benih ini nanti biasanya ada di kemasannya ya. Kalau di kemasannya ada, nanti ada contohnya saya kasih tahu. Terus nutrisi. Nah, nutrisi ini dalam volumenya mili ya. Jadi ini kalau di tempat saya 85.000 ini untuk 5 liter. Nah, 5 liter itu sama dengan 5.000 mili. Oke, nanti kalau kalian udah isi semua ini, nanti otomatis cost per tanaman lalu total cost ini akan berubah sendiri. Nah, ini dua kolom ini akan berubah sendiri. Ini nanti menghitung total semuanya. Jadi total di jumlah lubang yang kalian punya itu akan dihitung biayanya untuk menanami semua itu berapa sih sebenarnya. Nah, begitu. Oke, lalu ini lanjut lagi ya, nanti itu kita bahas belakangan. Lalu kita ke biaya operasional. Nah, biaya operasional ini saya buat hanya listrik dan tenaga saja ya. Jadi kalian isi ini juga yang di kolom kuning. Nah, ini kalian tentukan dulu. Kalian bayar listrik itu setiap 30 hari biasanya ya. Itu berapa sih, habis berapa sih? Atau kalau token listrik kan biasanya 1 minggu atau 10 hari itu kalian bisa ganti. Misalnya setiap 10 hari kalian setiap 10 hari kalian membayar atau membeli token itu 100.000. Nah, itu nanti bisa kalian hitung ya. Ini tenaga jika ada. Nah, biasanya ini kalau buat tempat produksi ya. Jadi kalau kebun yang besar itu kalian pakai tenaga. Kalau enggak ya ini kalian bisa kosong. Oke. Kalian anggap satu gitu ya. Nah, ini untuk tenaga ini kalian bisa isi kalau ada, kalau enggak ya enggak usah diisi, enggak apa-apa. Oke, kalau kita langsung coba buat ngitung. Nah, ini saya asumsikan saya punya 1.500 lubang. Terus saya tambah nutrisi setiap hari itu sekitar 700 mili. Oke, lalu kita panen tanaman itu, misal kita asumsikan tanaman pakcoy ya, kita ambil 28 hari. Oke. Nah, ini sudah terisi ya. Terus kita langsung isi kolom kuning yang di sini. Nah, kolom kuning yang di sini misalnya saya dapat harga rock wool itu 58.000. Kita enter. Nah, langsung kita isi juga ini. Sebelumnya kita isi dulu satu slab kotak itu biasanya kita dapat berapa tanaman ya. Misal kita buat 800. Oke. Lalu di sini benih pakcoy itu sekitar 20.000.
ribuan kalau di sini ya. Oke, kita ganti 20.000. 20.000. Kalau butirannya itu kira-kira aja ya, misal gram itu bisa kalian buat 1 gram 1000 misalkan. Nah ini biasanya 20 gram, kita anggap 20 gram itu sekitar 20.000. Oh enggak, 10.000 saja, 10.000 butir ya. Asumsi saja, ini enggak harus baku, enggak harus kalian hitung satu-satu. Oke. Terus ini nutrisi. Kalau di sini itu bervariasi, ada yang 75.000. Nah itu untuk pekatan 5.000 mili atau 5 liter ya. Terus ini listrik. Kalau listrik biasanya di sini itu bayarnya bukan token ya, jadi masih bayar ke, kalau di sini di KUD atau di Alfamart, Indomaret itu bisa. Nah, ini biasanya 30 hari itu saya bayar sekitar berapa ya, 250.000. Oke, lalu ini untuk tenaganya saya pakai 1 tenaga tambahan. Itu gajinya itu total 1 juta, kita asumsikan saja 1 juta selama 30 hari atau 1 bulannya itu 1 juta. Nah lalu setelah kita isi ini semua kolom-kolom kuning, nah ini kita udah langsung ketemu ini biaya total cost semai dari panen untuk jumlah lubang 1.500 lubang. Nah itu sudah ketemu di sini. Totalnya saya harus menyediakan dana minimal itu 1.572.000. Nah ini untuk total cost semai sampai panen ya, total. Terus kalau kita hitung pertanamannya, jadi kita itu dapat pertanaman itu modalnya cuma 1.048 rupiah ya. Ini sudah semuanya, mulai dari listrik, terus rock wool, benih, nutrisi, dan tenaganya. Nah kita ketemu pertanaman itu 1.048 rupiah. Oke, sudah ya. Jadi seperti itu tadi, kalian isi kolom-kolom yang kuning ini, nanti langsung keluar di sini. Langsung keluar berapa sih cost semai sampai panen pertanaman dan total cost semai sampai panen. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya. Nah, tadi ada 2 pertanyaan tentang ini, bertanam hidroponik itu biayanya mahal, bener nggak sih? Oke, kita bahas. Kalau bertanam hidroponik itu mahal, begini, mahalnya itu seperti apa? Nah itu yang relatif ya. Kalau saya dengan untung yang sekian ini sudah sangat luar biasa ya. Nah tentu saja ini tadi cuma hitungan teoritis ya, jadi cuma hitungan kasar. Ini mungkin saja dari 1.500 nanti kalian panennya cuma 1.000 lubang, mungkin saja, soalnya di kondisi kebun kita juga nggak tahu. Jadi kalau menurut saya ini bertanam hidroponik itu biayanya mahal. Sebenarnya yang membuat mahal itu jumlah lubang kalian. Kalau untuk pertanamannya itu murah sekali, jadi cuma 1.000, nggak sampai 2.000, dan kalian rata-rata jualnya 2.000 sampai ya 2.000-an lah. Jadi masih ada sisa.
Oke, jadi oke, mungkin segitu dulu ya. Nanti kalau ada yang kalian tanyakan tentang kalkulator ini, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Nanti bakal saya bahas di video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan ya, saya buatkan jawabannya. Dan kalau ada sanggahan juga kalian tulis di kolom komentar. Nanti buat saya revisi, buat saya perbaiki ke depannya ya. Oke, saya tegaskan ini tadi berdasarkan asumsi ya, jadi bisa berubah-berubah, bukan teori baku. Oke, kayak ini tadi juga kayak hitungan ini tadi, ini juga berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan hitungan saya. Ini bisa beda-beda juga, setiap kondisi, setiap penanam juga akan beda-beda. Jadi ini hanya hitungan kasarnya ya. Jadi dengan ini kalian bisa tentukan pasar kalian itu mau ke pasar konvensional atau kalian harus buat pasar sendiri ini, dengan harga produksi yang sekian, dengan harga produksi pertanaman yang kalian dapat di tempat kalian masing-masing ya. Oke, seperti itu. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan sungkan untuk menyanggah, jangan sungkan untuk komentar, tanyakan saja jika ada pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.